Itu ada di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam bab 23 dan 24. Hisan berapa, Bu? Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam bab 23 dan 24. Itu dibaca 623 23 24 dan 624 ya. Bukan, Bu, 23 dan 24. 23 dan 24. Oh. Ya. Dan 23 di situ itu ya tertulis, kalau kamu mau tahu dia laki-laki atau setengah perempuan atau waria dari cara kencingnya. Kalau kencingnya duduk berarti dia laki-laki menyerupai perempuan. Lah kita kembali ke dalil ini, siapa yang melakukan itu? Berarti dia disebut apa? Waria. Oke. Coba ya kita tanya ke umat muslim ya. Oke, ini coba ada kios debat. Ada kios debat. Halo, selamat siang. Halo. Kios debat lintas agama. Halo. Iya. Selamat siang. Maaf. Ya, selamat siang. Iya, siang. Kristen atau Islam, Pak? Islam, Pak, Islam. Islam. Ya, baik. Ini kita tadi lagi membicarakan tentang sunat, Pak. Ya, di dalam Islam, makanya sampai kepada petunjuk-petunjuk ya tentang alat kelamin ya dalam Islam. Karena sangat lengkap sekali ya kalau berbicara tentang yang namanya tata cara, contoh kencing dan segala macam. Tetapi kita tidak berkata atau tidak membahas ke situ ya. Kita balik lagi ke awal. Ya, kalau dalam kekristenan jelas ya bahwa yang dilakukan ya, Tuhan Yesus Kristus pada saat dia sunat itu adalah sebuah tradisi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam Islam, apakah umat-umat Islam ini mengikuti yang namanya perintah Allah tentang sunat? Dan mungkin bisa dijelaskan ya oleh umat Islam. Silakan Pak Kios. Oke. Yang pertama harus digarisbawahi ya, di dalam Al-Quran dan surat An-Nisa kita itu wajib mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi. Oke, kita lanjut ke sunat ya. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 123 dikatakan di situ kita harus mengikuti milah Nabi Ibrahim. Oke, sabar Pak. Kita buka dulu datanya ya. Kita buka dulu datanya di dalam data apa tadi? Gini sebentar. Surat An-Nahl 123. Ya. Pertanyaan saya, sunat itu perintah siapa itu dulu? Nanti Anda baru tak kasih rujukannya. Ingat ya pertanyaan kita. Sunat itu perintah siapa itu dulu? Siapa Pak? Jawab dulu. Pak. Ya, makanya sunat Pak. Yang makanya Mbak ya, saya sebentar pelan-pelan Pak. Sunat yang menjadi kewajiban umat Islam itu perintah siapa? Perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kita harus mengikuti milah Ibrahim. Pelan-pelan jangan kayak di masjid ya. Oke, saya kunci ya. Kewajiban sunat di dalam Islam ya, kata Bapak perintah Allah. Saya kunci di situ. Oke. Kalau kata Allah atau perintah Allah ya tertulis di surah mana bahwa Allah memerintahkan sunat sebagai kewajiban umat Islam? Silakan Pak dalilnya. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik langsung ya. Di sini diperintahnya secara global. Al-fitrohunson. Jadi kita itu harus al-fitrohunson. Fitrah yang melekat pada manusia ada 5. Salah satunya yaitu hitam. Ya. Jadi secara tidak langsung harus hitam. Di dalam beda antara hitam dan potong. Paham nggak? Tunggu dulu. Kamu bilang itu perintah Allah. Perintah Allah itu tertulis di mana? Di dalam surat An-Nahl 123. Di situ kita harus mengikuti milah Ibrahim. Awalu maniktatana, yang pertama kali berhitan adalah Ibrahim alaihissalam. Wal uluhu samanun, umurnya yaitu 80 tahun.
Oke, sabar dulu. Bu Aisyah sabar dulu, pelan-pelan aja, pelan-pelan dulu. Dan ini kios juga, Pak Kios ya, sabar gini. Saya tengahi ya, diam dulu semuanya gini ya, supaya diskusi ini lancar dan ini menjadi sebuah edukasi juga ya buat teman-teman semua. Ya, apakah di dalam Islam itu Allah itu secara eksplisit ya memerintahkan umat-umat Islam itu untuk bersunat ya, dan datanya itu harus Tidak. sesuai dengan Tidak, apa? karena itu secara global. Perintahnya secara global. Tidak Oke, secara spesifik langsung perintahnya sunat, yaitu al-fitrohunson. Jadi perintahnya gini Pak, contohnya ya, jangan makan buah-buahan. Nah itu secara spesifik. Jadi jangan Ya, biarin jangan dulu, makan biarin semangka, dulu, Bu. tidak hanya Biarin semangka dulu, saja, Bu. buah-buahan Sabar, itu. Namanya kita mengizinkan narasi. No, enggak, sabar dulu, sabar. Saya mengerti alurnya. Gini ya. Di dalam Islam, ya umat-umat Islam ini kan wajib nih, ya yang namanya sunat. Dan kalau tidak sunat itu dia tidak akan bisa melakukan sholat, betul atau tidak, Pak? Halo. Dalam menjalankan Ya, perintah sudah sholat akhir itu kan balik harus wajib sunat. Iya. Nah, perintah yang namanya sunat ya, itu apakah Allah sendiri yang memerintahkan umat Islam untuk yang namanya sholat? Kalau memang ada, Pak, ya tunjukkan di dalam surah Quran berapa, supaya kita buka dulu di sini. Itu dulu teman-teman ya, biarkan dulu dia memberikan data sesuai dengan narasinya dia. Ya udah, Ya. ini kan begini Bang Elo, sorry ya Bang Elo. Ini kita memberikan narasi kalau tidak ada dasarnya itu namanya kita kasih panggung kebohongan. Iya, Oke, biarkan dulu dia, kita biarkan ikutin dulu, ini. tunjukin Ini dulu kan surat supaya Al-An'am. dia biar memberikan ini, sabar dalil dari pelan-pelan. dia kan? Ini dalil dari dia. Tolong tunjukkan di mana tertulis dalil yang kamu bawakan itu perintah sunat dari Allahmu. Ini dalilmu loh ini. Ayo, pertanggungjawabkan. Jadi umat-umat Islam ini ya, di dalam Al-Quran di mana? Allah itu secara global. Jadi secara bukan lebih spesifik, itu diperjelasnya nanti di hadis. Perintah Ya Allah itu ilah, secara global. Nih perintahnya kita al-fitrohunson, harus mengikuti fitrah, harus mengikuti milah Ibrahim. Apa saja. Nah itu kita Oke, gali baik. di dalam sebuah hadis. Oh Baik. ini ternyata hadisnya Tanya dulu mengikuti milah Ibrahim yang Ibrahim mana seperti ini? ini, Baik. seperti ini. Gitu. Oke, Bapak membawakan data di dalam surah An-Nahl 16, betul ya? Oke. 123. Oh, An-Nahl sorry, 123, An-Nahl Pak. 123. 123. Oke, Betul. coba Bapak baca di sini. Baca dulu. Apakah apa ada disuruh perintah Allah untuk bersunat, Pak? Silakan baca. Di situ harus mengikuti milah Ibrahim. Nah, setelah saya digali sama hadis dan keterangan-keterangan apa itu matan, perawi, gaib, mustalah dan lain-lain, oh ternyata dipelajarinya seperti ini. Karena perintah hitan itu, perintah al-fitrohunson itu bukan hanya di An-Nahl 123, ada juga di Al-Baqarah dan lain-lainnya, Pak. Ada 4 atau 5 ayat yang memerintahkan spesifik tentang sunat tersebut. Oke, berarti tidak ada perintah dari Allah secara eksplisit mengenai hal sunat untuk umat-umat Islam wajib untuk melaksanakan sunat, betul? Atau kita cari Begini, saja kata Pak. sunat dalam Al-Quran, ada Jadi tidak? Allah Subhanahu wa taala Kita cari kata sunat dalam Al-Quran ya. Bapak jangan dulu banyak bohong, Pak. Saya cari dulu kata sunat dalam Al-Quran. Apakah ada atau tidak? Jangan sampai di dalam tidak Al-Quran ada al-fitrohunson, Pak. Sabar, sabar. Ini kita bicara Fitrah yang tentang sunat. pada bukan manusia ada 5, konson. di antaranya hitam. Ferguson, wong ditanya perintah sunat jadi congor. Tuh, cari kata Al-fitrohunson. Sunat. Telah cari kata sunat ya. Apakah ada, saudara? Jangan sampai kita kena tipu lagi. Al-fitrohunson, fitrah yang melekat pada manusia itu ada 5, di tidak ada antaranya kata hitam. sunat, saya tidak ada. Hitam. Bukan Mana? sunat Oh, hitam, hitam, Pak. hitam, Beda oke, antara hitam, sunat oke. dan hitam. Kitan ya, kita cari kata kitan. Tidak ada. Aduh, muter bernarasi liar. Kamu memaksakan Ibrahim, mengikuti Ibrahim. Pertanyaan saya, kalau Quranmu itu jelas, tolong tunjukkan di surah mana tertulis Ibrahim disunat. Ayo, nggak ada lagi.
Awalu maniktatana Oke, di surah Ibrahim apa? alaihissalam. Yang Di surah pertama apa? kali beritan adalah Ibrahim Iya, di surah alaihissalam. mana? Wal Di uluhu surah apa? samanun, umurnya yaitu 80 tahun di Iya, sebuah sebentar. hadis. Sebentar. Di surah Hadis, mana menyatakan? hadis. Sebentar ya, pelan-pelan ya. Kamu mengikuti mila Ibrahim yang tertulis di Quran. Nah, saya ikutin. Kamu ngikutin di Quran toh? Ada mila Ibrahim. Kalian mengikuti mila Ibrahim tertulis dalam Quran. Sekarang saya tanya, yang kamu ikutin si Ibrahim ini tertulis nggak di Quran juga bahwa dia disunat? Sekali lagi, ya, umat Islam memaksakan diri mengikuti mila Ibrahim yang tertulis di dalam Quran, betul? Oke, Nah, oke, pertanyaan sabar. Gini, supaya ya teman-teman ya supaya ini kita menjadi sebuah edukasi karena gini teman-teman ya. Sunat ini ya sangat berpengaruh ya dan merupakan kewajiban di dalam Islam ya agar bisa mendapatkan dan menjalankan ajaran Islam terutama sholat dan menjadi Islam yang sepenuhnya ya itu harus yang namanya sunat ya. Jadi saya harap ya teman Islam bisa menunjukkan secara eksplisit dan menjelaskan ya apakah perintah itu ada ya di dalam perintah Allah. Ini ada dari Aisyah ya dan membantah juga apakah memang benar Islam itu memang menyuruh, Allah itu menyuruh untuk yang namanya bersunat di dalam Islam ya. Saya harap ini menjadi sebuah data yang pasti ketika kalian mau berdebat dan berdiskusi supaya ini jangan hanya bernarasi kosong ya Pak Kios, dan masih bisa diberikan kesempatan juga Pak Kios untuk mencari data. Saya harap gitu di dalam Quran ya yang ini memang benar-benar menjadi perintah Allah ya, karena ini sebuah kewajiban ya buat teman-teman semua. Jadi nasib umat-umat Islam ada di tangan Pak Kios sebagai umat muslim dan perwakilan ya umat-umat Islam menunjukkan kalau memang membuka data ya, buka datanya dulu di mana supaya kita buka di sini data apakah memang sesuai dengan narasi yang itu merupakan narasi umat-umat Islam dan ada datanya ya. Jadi saya harap seperti itu teman-teman ya, supaya jangan asal-asal bernarasi aja karena ini namanya hanya omong kosong saja, tetapi kita semua bisa mengambil sebuah ilmu pengetahuan di dalam sebuah kita beriman ya kepada Tuhan yang benar dan ajaran yang benar ya. Saya kasih waktu 3 menit buat teman-teman semua bernarasi dan membuka data ya, supaya tidak menjadi asal-asal diskusi saja, dan teman-teman semua dibantu tap-tap layar, dan yang mau absen juga silakan ya, bantu share-share juga buat teman-teman semua ya. Dan kita akan mulai diskusinya ini. Saya harap Pak Kios juga, saya yakin Pak Kios mungkin mempunyai data yang memang ada dan lengkap ya, sesuai dengan narasinya. Seperti itu ya teman-teman, kita mulai aja supaya ini bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan buat kita semua dan pelajaran, dan bisa diambil apa yang menjadi diskusi hari ini ya teman-teman semua ya. Saya harap kondusif ya, supaya room saya juga nggak cepat rungkat ya. Oke, silakan dimulai dari Aisyah. Iya, sekali lagi ya buat teman-teman Islam ya. Karena ini kewajiban umat Islam ya. Jadi saya butuh validasi data yang lengkap. Kalau kewajiban itu ya, contoh bersunat itu pertanyaan saya, itu perintah Allah, perintah Rasul, atau perintah siapa? Kalau perintah Allah jelas rujukannya pasti di Quran. Nah karena ini ruang publik, tolong tunjukkan di Quran mana, surah apa, ayat berapa bahwa Allah SWT itu memerintahkan umat Islam disunat. Sekali lagi, kalau perintah sunat itu perintah dari Allah SWT, tolong tunjukkan di surah apa, di ayat mana, karena itu kewajiban umat Islam sunat itu ya. Kalau tadi si Pak Kios membawakan ya, dan umat Islam selalu merujuk kepada mengikuti mila Ibrahim. Mila Ibrahim tadi itu kan tertulis dalam surat An-Nahl.
Pertanyaan saya lagi, yang kalian ikutin itu disunat apa tidak? Di dalam Quran. Karena kalian rujukannya kan di Quran tuh. Kalau memang yang kalian ikutin si Ibrahim ini disunat, di Quran mana dinyatakan dia disunat? Karena kalian tadi kan mengikuti sesuai An-Nahl. Ya, jangan kalian mengikuti yang di An-Nahl, tapi sunatnya nggak di Quran. Ya, sekali lagi, saya ikutin kalian. Di surat mana bahwa yang kalian ikutin yang namanya Ibrahim ini disunat? Ya, supaya jelas kalian ini pengikut siapa. Kalau kalian memaksakan, mengikuti mila Ibrahim, berarti kalian ikut perintah Ibrahim. Pertanyaannya, Ibrahim di dalil lain itu 80 tahun. Lah kalian itu disunat waktu SD itu ngikutin siapa? Apakah ada di dalam mila Ibrahim? Oh boleh kalau tidak 80 terserah, suka-suka lu pokoknya disunat. Ada nggak itu? Kalian kan memaksakan mengikuti mila Ibrahim, berarti harus persis dong dengan perintah Ibrahim yang dilakukan Ibrahim. Ya, karena ini ruang publik supaya tahu jelas. Ya, kewajiban umat Islam bersunat itu dasarnya ada. Ya, saya cuma butuh itu karena ini ruang publik. Tolong tunjukkan kalau perintah Allah di surah mana, ayat berapa. Kalau mengikuti mila Ibrahim, pertanyaan saya, Ibrahim itu di Quran ada nggak disunat? Kalau di dalil lain memang ada 80 tahun. Pertanyaan saya, kalau memang kalian mengikuti kenapa nggak 80 tahun kalian disunat? Ya, itu saja. Cek. Oh ya, saya mau tanya sebenarnya, saya penasaran juga nih si kios Islam ini ya. Apakah sama Abraham dengan Ibrahim? Abraham yang dalam kitab Taurat dan Ibrahim dalam kitab Al-Quran, apakah sama sosoknya ya? Karena kalau saya cek dalam kitab Taurat ya, saya buka dulu ya. Dalam kitab Taurat, aturan main dari sunat yaitu ya adalah semacam ini, saya tunjukkan ya. Ini adalah suatu keharusan jika kalian mengikuti Ibrahim yang ada di kitab Taurat ya. Ada satu keharusan yang kalian langgar sebenarnya ya. Saya buka ya. Ini adalah perintah kepada Abraham yang ada di kitab Taurat ya untuk bersunat. Saya tunjukkan kepada Bapak ya, karena Bapak ini tidak pernah baca Taurat padahal disuruh imani ya. Saya baca, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat ya. Oke, siapa-siapakah nanti kita lihat siapa yang harus disunatin. Ini adalah suatu keharusan ya. Haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ini syaratnya Pak ya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ini akan ada kata harus ya. Jadi syaratnya itu anak yang berumur 8 hari harus disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya, jadi pertama keturunan Abraham, ya. Kedua orang yang tinggal di rumah Abraham, ya, budak-budaknya, ya. Yang ketiga ini orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, ya. Jadi budak itu harus disunat, budak yang ada pada Abraham itu harus disunat. Dan orang yang tidak, ya, dan orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak dikerat katannya, maka orang itu harus dilenyapkan, ya. Jadi keturunan Abraham yang itu harus dilenyapkan. Sekarang Pak, kenapa kalian sunat waktu SD? Kenapa tidak 8 hari kalian sunat? Ya, karena ini di sini merujuk kepada yang disunat itu keturunan Abraham. Apakah orang Islam itu keturunan Abraham? Nah, sekarang tapi yang intinya saya ingin kamu jawab dulu ya. Apakah Abrahamnya yang ada di kitab Taurat dan Ibrahim yang ada dalam Al-Quran itu sosok yang sama? Nanti kamu jawab dulu itu ya. Supaya kita bisa lari ke sini. Ya, itu. Oke. Terima kasih ya, giliran saya berbicara. Itu satu oknum yang sama
dengan dua cerita versi yang berbeda. Oke, itu aja ya. Mungkin paham ya. Saya bahas tentang surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang termasuk di dalamnya adalah praktek hitam. Oke, kita perjelas. Di dalam hadis Bukhari Muslim, ada 5 perkara dikatakan al-fitrohunson. 5 perkara fitrah yang melekat pada manusia itu. Yaitu mencukur bulu, maluan, ketiak, memotong kuku, dan hitam. Di dalam hadis Bukhari nomor 3356 dan hadis-hadis lainnya dikatakan, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa hitam merupakan bagian fitrah manusia dan telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oke. Saya buka dari Al-Quran tadi sudah. Di dalam Kejadian 17, 10 dan nomor 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Itu di dalam Kejadian 17, 10 sampai 11. Nah, bedanya di dalam perjanjian baru, di dalam Lukas 2 nomor 21, tetapi ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Nah, itu berbeda sekali. Galatia 5 nomor 6, sebab dalam Kristus Yesus tidak ada artinya bersunat atau tidak bersunat. Nah, ini udah jelas perbedaan-perbedaan dalam itu yang sangat melenceng sekali gitu kan. Oke. Itu kan di dalam tradisi Yahudi, tanda perjanjian antara Allah dan umatnya, yaitu dengan cara hitan. Nah, karena sudah mengalami perubahan-perubahan, ya makanya seperti itulah di dalam perjanjian baru. Oke, mungkin silakan saya kasih waktu saya untuk Anda. Paham nggak batas ini? Ya, saya kasih aja waktu, silakan. Oke, baik ya. Saya harap ini Pak Kios juga bisa menunjukkan data, Pak ya. Bapak kan bisa buka data ya. Jadi tadi masih tentang bagaimana ya Al-Quran itu ya menuliskan tentang yang namanya perintah sunat gitu ya. Kalau memang itu adalah sebuah ya, kalau memang itu ada dalam Quran datanya dan mengikuti Ibrahim ya, Anda harus menunjukkan dulu apakah Ibrahim ini beragama Islam dan Ibrahim ini memang sunat gitu. Ya, seperti itu Pak. Ya, ditunjukkan bahwa apakah Ibrahim ini memang dia bersunat ya, sehingga kalian umat-umat Islam itu mengikuti yang namanya Mila Ibrahim. Ya. Supaya ini menjadi sebuah kebenaran ketika kalian melakukan yang namanya sunat lalu mengarah kepada Ibrahim dan tunjukkan bahwa memang Ibrahim ini memang sunat gitu ya. Dan datanya di mana kalau Ibrahim itu sunat ya. Jadi buat teman-teman semua supaya ini dimengerti dan dipahami ya. Kita lanjut lagi ya buat diskusinya. Kita lanjut ke Aisyah ya supaya ini memang menjadi sebuah ilmu pengetahuan buat teman-teman semua juga ya, karena tidak bisa hanya mengatakan ini dari mana ya, tapi sedangkan umat-umat Islam ini tidak yang namanya memberikan kepastian dalam sebuah data mengenai sunat gitu ya. Silakan kita mulai lagi ya buat teman-teman semua. Saya, jadi gini, tadi saya tanya, Bapak bilang sama sosoknya, oke. Saya ingin tunjukkan ya, bahwa, kita buka data lagi,
kita lihat ya. Saya buka Kejadian 13. Ini Bapak ini suka menyamah-nyamahkan kayaknya ini. Mungkin karena Islam ya. Saya buka datanya. Saya buka Kejadian 11 ayat 28 ya. Ya, di sini dikatakan ternyata Abraham yang ada di Taurat itu nama bapaknya adalah Terah. Ya. Ketika Terah ayahnya siapa? Abraham ini ya. Jadi nama ayahnya Terah itu adalah nama ayahnya Abraham, lari dia Bang Elo. Adalah Terah. Sedangkan kalau kita buka di Quran ya, nama bapaknya Ibrahim, kalau kita buka di 674 ya. Ini penipuan ini, mereka suka nipu ya. Ibrahimnya itu makanya mereka ketahuan sekarang bukanlah agama Abrahamik ya. Kejadian 674 dikatakan sini ya. Mana dia? 674 ya, 74 ya. Mana ini tadi nih? Tadi saya sudah buka, aduh. Jadi kalau di Al-Quran itu nama bapaknya itu Asar, saudara ya. Jadi adalah salah satu ini cocok. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, siapa nama ayahnya? Asar. Ya. Jadi kalau contoh ya, kayak ada dua Budi. Satu nama bapaknya Supiono. Yang satu nama bapaknya Sugiono, ya. Supiono dan Sugiono saja itu adalah sosok yang berbeda. Kalau sudah nama bapaknya sudah berbeda, bapaknya berbeda, pasti sosoknya itu berbeda pula. Jangan sama-samakan. Ya. Dia bilang, sosok adalah sosok yang sama, hanya berbeda cerita. Ini kita suci, bos, ya. Masa kita suci itu ceritanya berbeda? Enak saja kamu kira novel. Lawa-lawa ini Islam ini. Bikin marah saya. Aduh. Terlalu keras ini dia storing saya punya, guys. Maklum saya sudah tua. Ya, ini penting, hampir kita kena tipu. Untung baik dia lari tadi. Dia mau samakan Asar dengan Terah. Ya, dari mana mau sama Terah dan Asar itu? Kamu putar. Oke ya itu tadi. Suara saya kedengaran ya teman-teman ya. Ya saya nunggu tadi. Ya, menyamakan Ibrahim sosok yang sama dengan Abraham. Pertanyaannya ya, di situ jelas Abraham itu punya perjanjian ya dengan Allah. 8 hari harus disunat. Kalian SD disunat itu ngikutin siapa? Ibrahim nyuruh nggak SD atau SMP sunat? Ya, sebenarnya saya nggak mau membandingkan Ibrahim dan Abraham, terlalu jauh. Dan memang pasti bukan. Pertanyaannya, kalian kalau memaksakan ikut Ibrahim, ada nggak Ibrahim itu ya menulis di dalilnya pakai namanya sunat SD atau SMP? Ada nggak? Justru kalian itu sudah kebingungan. Ibrahim itu 80 apa 90 itu. Ya, bukan di Quran lagi. Dan itu bukan perintah Allah. Pertanyaannya seperti host bilang dan saya, perintah siapa sunat itu? Kalau tadi si kutu kupret itu bawa Yesus tentang di Lukas, kalau Yesus jelas. Ya, dia 8 hari. Nah, junjunganmu itu kapan disunatnya? Junjungan umat Islam, role model umat Islam, kekasih Allah itu karena dia bawa Yesus ya. Kalau Yesus jelas saya bisa pertanggungjawabkan umur 8 hari dia ya. Disunat di Lukas itu. Ya. Muhammadmu itu kapan disunatnya? Tertulis di mana? Ya. Jadi kalian jangan memaksakan kita ikutin, ngikutin Ibrahim. Yang kamu ikutin itu kan tertulis di Quran tuh, surat An-Nahl.
Nah, di Quran mana juga surat berapa ayat mana surat mana ayat berapa tentang yang kamu ikutin Ibrahim itu disunat, ada nggak di Quranmu? Karena kamu ngikutin yang di Quran kan, surat An-Nahl kan Quran, bukan di hadis kan. Nah, kita ikutin di surat mana, di ayat berapa yang kamu ikutin itu si Ibrahim disunat, itu dulu. Jangan lari ke di luar Quran. Karena kalian kan ngikutin nih, pelan-pelan ya. Kalian kan ngikutin yang tertulis dalam Quran. Mengikuti mila Ibrahim tertulis dalam Quran. Pertanyaan saya, yang kamu ikutin si Ibrahim ini loh, ya. Disunat di surat mana? Ayat berapa? Ya. Saya pikir pisang goreng, nggak taunya tempe orek. Ya udah diberikan kesempatan ya umat-umat muslim untuk bersuara dan menyuarakan ya ajaran kalian. Dikasih kesempatan membuktikan bahwa apakah ajaran kalian benar dan sesuai dengan perintah Allah, malah jadi tempe orek. Gimana ini kalian ya? Nasib Islam itu dibuktikan oleh narasi kalian dan ilmu pengetahuan kalian. Ternyata kabur. Gimana sih? Ya, inilah makanya ya, ketika kalian itu diperhadapkan sebuah diskusi yang profesional, ya, diskusi yang benar-benar serius dan bukan hanya omdo aja, omong kosong, mau kondo seperti Nabi, kalian gak sanggup. Gak sanggup, fatal nih buat umat-umat Islam ya. Kalau kekristenan kita bisa buktikan dan kita bisa pertanggungjawabkan. Alkitab itu bisa menjawab dengan sendirinya karena firman Tuhan itu ya dan amin ya. Itu adalah kebenaran. Ya, tapi kalau kalian membuktikan saja kalian bingung harus putar-putar, kasihan kalian itu dari umat Islam. Ya. Yang disuruh tunjukin itu data Pak Kios, bukan mukanya Bapak, bukan. Saya kira tadi Anda dengan bisa berkompetennya menunjukkan kamera dengan oke, buka open cam. Saya udah mau open cam tadi tuh ya, udah ngasih pengen lihat muka. Tapi ternyata nggak sanggup juga ternyata. Kirain mampu membuktikan. Jadi hari ini memang membuktikan bahwa umat Islam itu tidak mampu membuktikan yang namanya kebenaran di dalam ajaran Islam sendiri. Dan hari ini terbukti ya teman-teman ya. Seperti itu. Baik. Iya, enak-enak saja mau samakan. Nama bapaknya saya sudah beda, Ibrahim dan Abraham. Mana mau sama? Islam ini sudah samakan. Sudah ditunjukkan data bahwa keharusan disunat keturunan Abraham adalah umur 8 hari. Islam sunat nanti kelas 3 SD ya. Kelas 6. Di mana kalian ngikut? Empret. Hampir kita kena tipu tadi. Marah saya ini, emosi saya ini. Mukanya Bu Aisyah, bukan ya? Gue kira mukanya. Astaga. Jangan mau bikin menipu saya enak saja ini ya. Aduh. Jadi gampang kok ya, gampang. Kalau mereka membawa anak hal itu tentang mengikuti mila Ibrahim, pertanyaannya ya, yang kamu ikutin itu disunat enggak di dalam Quran? Karena kan mereka kan maunya pakai Quran kan? Itu dulu. Nah, kalau dipaksakan lagi, enggak di hadis gitu. Umur berapa Ibrahim disunat? Kalau kamu memaksakan mengikuti ya, mengikuti Ibrahim, kenapa kalian SD, SMP disunat? Kalian ngikutin siapa lagi itu? Ngikutin siapa kalian? Sulit ya, memang terlalu sulit sih. Ini memang harus sering-sering disiarkan ini supaya mereka ini kan, makanya mereka itu kan cuma ngikutin tradisi ulama, bukan mengikuti Ibrahim yang sebenarnya. Ibrahim umur 80 kan atau 90 itu.
Kalau di Taurat umur 90. 90. Tapi anehnya di hadis umur 80. Kan lawa-lawa. Enggak gini loh, poinnya begini teman-teman. Poinnya di sini kalau mereka memaksakan mengikuti Ibrahim, kenapa nggak umur 80? Nah, sekarang kalau SD sama SMP itu ngikutin siapa? Bisa. Kita ikut oke lah, kita ikutin mereka. Mereka mengikuti Ibrahim. Ibrahim umur 80. Lah kalian ini SMP SMA ngikutin siapa? SMP SD itu loh. Apakah ada di dalam hadis itu? Ibrahim bilang, kalau tidak umur 80, suka-suka kalian. Ada nggak gitu? Boleh SD, boleh SMP, ada nggak?